Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil ba'in amma ba'du. Wah, udah kayak apa ya? Udah kayak kata sambutannya gitu. Nah, oke. Eh, ini mungkin video pertama saya ya. Video pertama yang saya buat dari hasil gabutan saya sendiri ketika saya berada di kos sendiri gitu. Oke. Jadi yang mau saya bahas pada hari ini itu tentang organisasi, ya. Tentang motivasi untuk mengikuti organisasi gitu kan. Oke. Jadi yang pertama, saya ini dulunya adalah orang yang tidak pernah sama sekali mengikuti organisasi. Itu dari SD, SMP, SMA itu saya nggak pernah mengikuti organisasi. Dan saya dulu sukanya yaitu kegiatan yang berbaur dengan olahraga gitu. Ya seperti orang-orang pada umumnya lah kan, mereka baurnya kepada olahraga gitu kan. Memang tak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Ketika jam olahraga, wah kawan-kawan jadi semangat kan begitu. Nah, saya dulu itu sukanya main sepak bola gitu kan. Padahal dulunya bisa diceritakan ya, sedikit menceritakan. Dulunya itu saya sekolah di tempat yang tidak di daerah saya, tapi masih dekat gitu kan. Padahal tempat itu terasa agak sedikit jauh ya, sedikit jauh. Jadi saya pulang ke rumah saya, lalu sebentar itu pulangnya itu kisaran jam 4 lah ya, jam 4 sampainya itu jam 4 ya, sampai di rumah jam 4, lalu ambil sepatu bola, terus pergi main bola. Begitulah saya terus dulu. Namun lambat laun ketika saya selesai selesai SMA gitu kan, sudah tamat dari SMA, lulus, saya masuk kuliah dan saya kuliah di UIR ya, UI-nya Riau ya, UI-nya Riau. Saya merasa bahwa ada kekurangan di dalam diri saya. Saya merasa begitu. Ada kekurangan yang harus saya tutupi gitu. Itu terlihat dari semester 1, semester 2, semester 3. Ketika itu adalah suatu kejadian di mana seorang dosen bertanya kepada saya tentang pelajaran, tentang sebuah pandangan begitu kan. Nah, jadi ketika itu saya sudah terpikirkan nih apa yang mau saya katakan, tapi saya tidak bisa mengatakannya dengan bagus gitu. Bisanya tersendat-sendat, dan lalu saya berpikiran bahwa apa yang sebenarnya kurang pada diri saya ini, begitu. Dan pada akhirnya saya sendiri pun cari tahu tentang itu, dan rupanya kurang dari diri saya ini adalah sebuah pengalaman. Ya, itu yang kurang dari diri saya. Pada akhirnya saya menjadi jalan keluar untuk masuk dalam organisasi. Itu pun saya dapatkan ketika saya melihat YouTube. Ya, melihat YouTube. Saya lihat YouTube, oh, gara-gara organisasi bisa begini, gara-gara organisasi bisa begini. Jadi saya tergerak di hati untuk membuktikan apakah benar atau tidak gitu kan. Nah, pada akhirnya saya itu mulai bergelut di dalam organisasi itu pada masa pandemi. Organisasi pertama itu saya bisa dikatakan waktu pilkada ya, waktu pilbub
pemilihan bupati kemarin kalau nggak salah kan. Nah di itu saya menjadi seorang ketua tim ses ya, ketua tim ses dari desa saya gitu, desa Lubuk Muda. Nah lambat laun saya mulai berproses lah di sana kan, sedikit walaupun hanya sedikit, namun itu sudah menjadi hal pertama untuk saya dan menjadi pengalaman untuk saya gitu kan. Nah selanjutnya, jadi di tempat saya ini ada namanya organisasi kemahasiswaan ternyata gitu kan, yang selama ini saya tidak mengetahuinya organisasi kemahasiswaan ini. Dan akhirnya itu dulu vakumnya dari 2017 mungkin kalau nggak salah ya dari 2017 vakum gitu kan. Dan ketika itu sudah 2020 gitu, berapa lama itu sudah vakum ya kan. Lalu pada akhirnya terbesiklah di otak saya untuk ayolah kita hidupkan lagi Permasik ini bersama kawan-kawan kan. Nah organisasi itu bernama Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Siak Kecil. Ya memang daerah saya itu daerah Siak Kecil namanya kan. Nah setelah itu saya mulai berproses di sana. Saya bikin pemilihan ketua baru dengan kawan-kawan kan, dan akhirnya ya saya dapat peran yang mungkin agak sedikit bisa dikatakan sebuah jabatan lah ya gitu. Saya mendapat jabatan sebagai sekretaris jenderal. Nah dengan pengalaman saya yang sangat minim ini, saya mulai belajar bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya begitu kan. Saya bertanya kepada senior-senior yang ada, saya belajar dari senior-senior yang memang sudah handal dalam hal itu gitu kan. Akhirnya mungkin bisa dikatakan saya memahami bagaimana cara mengorganisasikan kampung gitu, bagaimana cara kita memimpin gitu kan. Kita memimpin rapat salah satunya, tugas sekretaris jenderal juga kan, mengkoordinir kawan-kawan kabit-kabitnya gitu, karena dia yang di lapangan kan begitu. Nah udah akhirnya begitu, dan alhamdulillahnya skill itu makin lama makin terlihat gitu, makin terasa enaknya proses itu gitu kan. Yang awalnya dulu saya ketika ada di mimbar ya itu aduh, kawan-kawan bisa tahu sendiri lah bagaimana kita di mimbar, lalu ada sekeliling orang-orang besar gitu kan, dan ada keramaian, itu pasti udah mau pecah jantungnya kan. Nah itulah salah satunya gitu. Lambat laun saya sudah mulai terbiasa, dan ketika untuk menjadi ketua pelaksana mungkin itu saya tidak menolak, karena memang harus kita mengambil peran pada organisasi gitu. Nah jadi kenapa saya masuk organisasi gitu kan. Jadi mungkin penjelasan sebelumnya itu sudah terjelaskan, namun lebih signifikannya kenapa saya masuk organisasi, yaitu saya memiliki kekurangan ini mungkin adalah hal yang paling berpengaruh dalam kehidupannya nanti gitu. Seperti ilmu bicara itu kan sangat berpengaruh, seperti leadership, analytical thinking, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kedepannya gitu. Karena kalau kita lihat kawan-kawan, dalam dunia pekerjaan itu sebagai opsi dari mahasiswa ya, yang pertama kan itu kita memerlukan sebuah nilai
Nah, konteks nilai pada saat ini itu sebagai syarat administrasi kita gitu. Jadi tidak bisa nilai itu didewakan gitu, kawan. Nilai itu hanyalah syarat administrasi yang oke lah, tak bisa juga kan hancur kali nilainya gitu. Berarti nilai itu nggak penting, bukan kan? Jadi nilai. Nah, ketika kita interview di dalam perusahaan kayak atau seperti mau masuk kerja, itu yang kita perlukan bukan sekedar nilai gitu. Oke lah, ketika kita nilainya lumayan kan, Gus, kita dipanggil nih untuk apa? Untuk interview gitu kan. Nah, tibanya di sana kita malah gugup, kita nggak tahu harus bicara apa gitu kan. Nah, karena yang dituntut itu sebenarnya analytical thinking kita, untuk public speaking kita. Itu yang mungkin banyak ditanyakan. Ya, jadi bukan berarti ya, tapi ya gini, bukan berarti nilai itu tidak penting. Nilai itu sangat penting gitu kan. Tapi kalau didapat, itu dibalancekan dengan soft skill kita. Jadi kita ini masuk organisasi ini untuk meningkatkan soft skill kita. Kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita, yang mungkin kita tidak terbiasa melakukannya. Begitu. Jadi nilai itu oke lah kita ketika SD ke SMP itu kita memerlukan nilai. SMP ke SMA itu kita memerlukan nilai juga. SMA ke kuliah itu juga kita memerlukan nilai. Ya kan? SBMPTN, SNMPTN, Diri, yang swasta PMB gitu kan. Jadi ketika kita sudah kuliah, kita tidak hanya membutuhkan sekedar nilai gitu. Kita membutuhkan lebih dari sekedar nilai. Apa yang kita bawa? Pengalaman kita, pengalaman organisasi, gitu kan? Itu salah satunya. Gitu. Itu akan menjadi poin plus terhadap penilaian seorang HRD. Itu kawan-kawan. Nah lalu sepertinya ini aja lah analoginya. Kita lebih memilih berenang di laut sementara kita tidak bisa berenang dengan resikonya yang sangat tinggi, atau kita lebih memilih untuk berenang di kolam dan belajar di sana untuk menghadapi situasi yang nantinya kita akan berenang di laut gitu. Kan lebih sedikit risikonya, kita lebih mudah untuk melakukan, lebih fleksibel. Oh gaya apa, gaya ini begitu kan. Kita bisa banyak lah pokoknya. Jadi ketika kita menghadapi laut yang luas nanti, itu kita sudah siap gitu kan. Nah, itulah analoginya. Jadi kalau ditanya alasan saya itu kenapa, ya karena untuk meningkatkan skill, soft skill saya gitu. Dan saya merasa kekurangan. Itu aja. Oke, ini video ini mungkin agak terlalu banyak bacot ya. Bacotnya banyak. Karena ini video pertama saya. Pembukaan aja tadi seperti apa? Pembukaan aja seperti mukodimah. Ya kan? Seperti mau kata sambutan, nah begitu. Tapi saya mau buat video ini ya karena saya sambil belajar juga ya, sambil sambil mempelajari lah pokoknya public speaking gitu kan, mendalami lagi gitu, karena banyak cara kita untuk belajar gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak mau keluar dari zona nyamannya,
maka kalian nanti akan rugi kawan-kawan semua. Ya nanti akan rugi ketika kedepannya. Dan saya tidak merasakan itu ketika SMA masuk ke kuliah. Saya merasakan rugi yang teramat dalam. Kenapa dulu saya tidak mau belajar SMA, gitu kan? Kenapa saya tidak mau belajar bukan hanya tentang pelajaran di dalam kelas, tetapi juga pelajaran di luar kelas seperti organisasi. Seharusnya saya sudah tertempah dari SMA. Pas kuliah saya sudah tertempah dari SMA. Pas kuliah saya tidak bisa mendapatkan apa-apa, begitu kan, dari semester 1 sampai semester 3. Alhamdulillahnya ketika saya berpikiran bahwa kalau saya tidak bisa bergerak pada zona nyaman saya, gitu kan, saya mau jadi apa, gitu. Nah, itulah yang mungkin terbesit di otak saya ketika itu. Jadi mungkin itu saja ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Bukan sedikit sih, ini bacotnya banyak kali nih. Kalau di kedai kopi putus nih, gitu kan. Nah, itu saja. Dan sama seperti YouTube lainnya atau YouTuber lainnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya gitu kan, untuk YouTuber. Nama mau jadi YouTuber dulu nih. Udah, mungkin itu saja sih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.